Penyair ini mengumpamakan tahya bikum kullu ardin tanziluna biha, hidup dengan sebab kalian tiap-tiap bumi yang kau singgahi dengannya. Dimanapun dia singgah, bumi itu akan hidup. Di hutan belantara pun dia singgah, hutan belantara jadi kota. Ka'annakum bi biqa'il ardi amtaru, seolah-olah kalian itu hujan yang membasahi permukaan bumi. Dan rindu oleh mata-mata manusia memandang kamu, seolah-olah kamu itu di mata manusia seperti bunga yang indah. Nah, ini contoh perbandingan orang-orang arif, orang-orang yang sudah hatinya penuh dengan musyahadah. Mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan menjadi rahmat bagi setiap hamba Allah, bukan menjadi masalah bagi hamba Allah. Dari Al-Hikam berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, mata awhashaka min khalqih fa'lam annahu yuridu ayyabtahalaka babal unsi bih. Yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala meliarkan engkau dari makhluknya, maka ketahuilah bahwa Allah menghendaki membukakan bagi engkau pintu kejinakan dengan Allah. Faiza awhashaka min khalqih wa azzalaka anhum biqalbik. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala meliarkan engkau dari makhluknya dan mengasingkan engkau dari mereka dalam hati engkau, bi antas ma'izza biqalbik anhum, dengan bahwa engkau tidak senang dengan hati engkau daripada makhluk, wala yakuna laka lil asya' waq'un anka, dan tidak ada bagi engkau, bagi sesuatu itu pengaruh bekas daripada engkau, wala tajida fiha, dan tidak kamu dapati pada sesuatu itu mukni'an, yang memuaskan laka bagi engkau. Fa'lam annahu ta'ala arada ayyu'nisaka bihi wa yughniyaka bih. Ketahuilah olehmu bahwa Allah menghendaki bahwa menjinakkan engkau dengan Allah dan mengayakan engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya apabila Allah itu meliarkan kita daripada makhluknya, dengan bahwa kita tidak senang kepada makhluk ini, kada suka lagi melihat manusia ini, dan merasa bahwa manusia-manusia ini tidak ada lagi yang menyenangkan hatinya. Kawannya, anaknya, bininya, tetangganya, semuaan itu dianggapnya kada ada lagi yang bisa menyenangkan hatinya. Nah, itu artinya Allah meliarkan kita dari makhluk. Nah, bila terjadi demikian pada kita, maka kita mestinya tahu bahwa Allah menghendaki menjinakkan engkau dengan Allah. Allah menghendaki mengayakkan engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah hendak menarik kita. Allah hendak menjinakkan kita dengan Allah. Yang demikian itu wadzalik imma tau'an wa imma karha. Ada kalanya yang demikian itu secara sukarela, ada kalanya secara paksa. Arti secara sukarela itu dengan sendirinya
ada dalam hati kita kebencian kepada makhluk ini. Padahal orang sayang lawan kita, orang ketujuh lawan kita, orang mendukung lawan kita, tapi hati kita ini kata ketujuh lawan itu semua. Nah, ini isyarat bahwa Allah hendak merangkul kita. Nah, itu tandanya bahwa Allah membuka pintu agar kita berjinak-jinak, bersenang-senang hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang secara sukarela. Ada pula yang secara paksa. Nah, secara paksa ini orang ini masih suka kepada makhluk, tetapi dipaksa oleh Allah, sehingga makhluk-makhluk ini membuat hal-hal yang tidak menyenangkan baginya. Kawan yang dulunya baik sekarang mengkhianatinya. Nah, pendukung yang dulunya mendukung sekarang bertolak belakang dengannya. Anak bini dahulu cinta lawan seorang, sekarang membenci kita. Nah, ini secara paksa Allah menarik kita, sehingga orang sekeliling kita sudah benci kepada kita. Artinya Allah menghendaki kita ini hanya berjinak-jinak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu secara paksa ditarik oleh Allah untuk dijadikannya kekasih. Memang Allah itu kadang-kadang bisa dengan lembut menarik seseorang kepada pintu kecintaannya, dan bisa pula Allah itu secara keras dan kasar menarik orang menuju kepada pintunya tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bila terjadi itu pada diri kita, jangan bersangka macam-macam, jangan mencari sebab macam-macam. Yang penting dalam hati kita, oh ini adalah Allah menghendaki aku agar aku dekat dengan Allah. Kalau bang misalnya dahulu kita kawan banyak, sekarang kawan pindah berjauhan lawan kita. Yang dulunya menghilangi kita, wah ini kada ada lagi. Yang dahulunya akrab lawan kita, sekarang jauh dengan kita. Kada usah mencari apa salahku, kada usah. Itu isyarat dari Allah bahwa kita ini lawan Allah aja lagi. Nah, itu artinya. Hadhihi sunnatullah idza arada ay yu'nisa 'abdah bi dzikri aw hashahu min khalqi wa shawalahu bi khidmatih hatta idza imtala'a qalbuhu bi anwari dzikri wastanar wa tamakkana min musyahadatihi ta'ala raddahu ilaihim rahmatan lahum li'annahu hina idzin qawiyyun makin la yataghayyaru bihim bal yataghayyaruna bih. Inilah sudah sunnah Allah. Apabila Allah itu menghendaki menjinakkan hambanya dengan zikir, Allah liarkan hamba itu dari makhluk. Allah sibukkan hamba itu dengan berkhidmat kepada Allah, sehingga bila mana penuh hatinya dengan cahaya zikir dan terang, dan dia sudah bisa musyahadah kepada Allah, Allah kembalikan dia kepada makhluk menjadi rahmat bagi mereka, karena dia ketika itu sudah kuat kukuh, tidak berubah lagi dengan makhluk, bahkan makhluk yang berubah dengan dia. Ini orang menuntut ilmu. Nah, lalu kawan-kawan dekatnya itu menjauh lawan inya, kada suka lagi. Anak bini aja kada suka lagi. Nah, ini artinya Allah menghendaki kita ini jinak lawan Allah aja. Nah, bila Allah sudah menghendaki kita ini jinak dengan Allah, Allah sibukkan kita dengan berkhidmat kepada Allah.
baca wirid ini, baca wirid ini, laksanakan sembahyang ini. Nah, sehingga bila sudah penuh hatinya dengan zikir, sudah bisa musyahadah, maka orang ini dikembalikan Allah lagi kepada makhluk. Orang ini menjadi rahmat bagi makhluk karena dia sudah kuat dengan zikirnya, dengan musyahadahnya, sehingga dia kada terpengaruh lagi dengan makhluk, bahkan makhluk yang terpengaruh dengan dia. Misaluhu kafatilatin ash'altaha fama damat da'ifatan sagirah la budda an tahfadhaha min hububir rih wa tazhabu biha ilal mawadi'il khafiyah fa idza 'azumat naruha washtaddat tamshi biha ila ayyi mawdi'in turid fa idza habbatir rih ta'azamat naruha. Ini contohnya supaya kita mengerti lebih jelas. Seperti api. Nah, sumbu dilikit api. Dikit kan halus tuh sumbu tuh, apinya kulup-kulup. Nah, api yang kulup-kulup ini lemah nih, itu pasti dijaga, pasti kita jaga jangan sampai ditiup oleh angin. Ini pajah ditiup angin nih. Lalu kita cari tempat-tempat aman yang tersembunyi supaya jangan kena angin. Nah, bawa ke tempat yang tersembunyi supaya jangan kena tiupan angin, sehingga api ini jadi kuat. Nah, bila api ini sudah besar, sudah ganal api ini nih, bawa aja kemana lagi? Ada pajah lagi nya, makin bertiup angin makin barau. Nah, artinya kayak itu. Nah, kayak itulah manusia yang belum bisa musyahadah dengan Allah, hatinya belum penuh dengan zikir kepada Allah. Bila Allah menyayangi orang ini, Allah tarik, Allah didik. Orang-orang pada membenci lawan inya, menyembati macam-macam lawan inya. Pada Allah menyembunyikan ini orang untuk memperkuat. Sudah kuat imannya, sudah kuat musyahadahnya, dikembalikan Tuhan kepada makhluk. Kamana aja berjalan, kada bakal terpengaruh lagi dengan makhluk, bahkan makhluk yang terpengaruh dengan dia. Nah, itu maksudnya. Fakadzalikal muridus salik madama fil bidayah la yaliqu bihi illa al wahsyah minal khalqi wal firar minhum li'annahu la ya'manu an taghayyur bihim. فإذا تمكن في المشاهدة اختلط معهم لإرشادهم لأنه حينئذ يأمن من التغير بهم. Nah, demikian halnya seorang murid salik, orang yang hendak dekat dengan Allah, orang yang hendak ma'rifat lawan Allah, orang yang hendak jadi kekasih Allah. Ini permulaannya tidak ada yang patut bagi dia melainkan mesti lari daripada makhluk, mesti menjauh dari mereka, karena dia itu belum aman dari terpengaruh dengan makhluk. Belum aman lagi bisa terpengaruh kita. Nah, bila mana sudah kuat musyahadahnya, bila sudah kuat cahaya zikir dalam hatinya, bergaullah dia dengan makhluk untuk membimbing mereka, karena dia sudah aman ketika itu daripada terpengaruh dengan mereka itu. Nah, itu maksudnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara demikian mendidik kekasih-kekasih Allah yang dia jadikan untuk membimbing umat. Pada permulaannya mereka itu memang disimpan oleh Allah. Ada yang disimpan dengan lembut, ada yang disimpan dengan paksa oleh Allah. Dididik, dilatih. Setelah mereka kuat zikirnya, kuat musyahadahnya, dilimpah Allah kepada makhluk untuk membimbing mereka menjadi rahmat bagi mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, ini contoh
orang-orang yang belum kuat zikir, cahaya zikir di hatinya. Orang yang belum kuat musyahadah di dalam hatinya. Kalau dia ini dakwah, kalau ini membimbing manusia, nah ini orang mudah terpengaruh dengan manusia, mudah terpengaruh, dapat kedudukan dan bisa berubah kena kelakuannya, dapat harta bisa baangkuh kenanya. Ada orang menantang inya, nak bakalahian lawan inya. Nah karena orang ini membimbing manusia belum penuh hatinya dengan zikir dan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah hatinya penuh dengan cahaya zikir, sudah kuat musyahadahnya, dia membimbing manusia di apapun oleh mereka, dia kada terpengaruh. Diberi kedudukan kada akan angkuh, diberi harta kada akan sombong, dihina orang kada akan marah, disanjung orang kada terlina dengan sanjungan, karena dia sudah kuat cahaya zikir dalam hatinya, sudah kuat musyahadahnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam uswah wa kana fi awwali amrihi hubbiba ilaihi al-khalwah fa kana yakhlu bi ghari Hira li tasfiyati batinihi anil aghyar. Falamma tatahhara minha muli'a bil anwar wa tamakkana minasyuhud fa umira bi ada'ir risalah ilal khalqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh teladan yang baik. Beliau itu pada awal perkaranya suka berkhalwat di Gua Hira. Ada 10 hari di sana, hanya bulik ke rumah Nabi kita ambil bahan bekal kena bulik pulang ke Gua Hira, makhalwat di sana. Litasfiyati batini, untuk membersihkan batinnya daripada makhluk. Manakala batin beliau sudah bersih daripada makhluk, dipenuhi dengan cahaya dan sudah kuat musyahadah beliau, diperintahkan beliau menyebarkan risalah kepada makhluk. Lalu beliau dakwah, mengajak orang. Nah makanya beliau dalam mengajak manusia ke jalan Allah, beliau ditawari oleh orang Quraisy, wahai Muhammad, kalau engkau mau berhenti menyebarkan dakwah, kalau engkau mau perempuan yang paling cantik, kami carikan perempuan yang paling cantik sejazirah Arab untuk engkau. Tapi Nabi kita sudah kuat hati beliau, sudah kuat musyahadahnya, kada terpengaruh dengan perempuan cantik itu. Ditawar lagi oleh orang Quraisy, wahai Muhammad, kalau engkau mau kerajaan, kami berikan engkau kerajaan setinggi-tingginya, asal engkau berhenti menyebarkan dakwah. Kada terpengaruh lagi Nabi dengan kerajaan itu, karena hatinya sudah musyahadah kepada Allah. Ditawar lagi Nabi unta, harta, benda. Wahai Muhammad, kalau engkau jadi ingin orang yang paling kaya di tanah Arab, kami kumpulkan harta untuk engkau, asal engkau berhenti menyebarkan dakwah. Apa jawaban Nabi kita? Kalau kalian letakkan matahari di sebelah kananku, bulan di sebelah kiriku, aku tidak akan berhenti menyebarkan dakwah Islamiyah ini. Nah ini contoh manusia yang tidak berubah dengan keadaan apapun, karena hatinya sudah dipenuhi dengan cahaya zikir musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini permulaannya apa? Nah permulaannya memang khalwat. Nabi kita dihina, Nabi kita disakiti, bahkan beliau bantu orang yang menghina beliau, beliau doakan orang yang menghina beliau. Kada terpengaruh, kada marah kepada orang yang menghina beliau, karena musyahadah beliau sudah kuat. Musyahadah apa? Bahwa orang itu kada punya daya upaya selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apakah dzalikal arifun al-mursyidun yafirruna awwalan minan nas hatta yahsula lahum minhumul iyas summa yarudduhumullah ilaihim fayantafi'u bihimul ibad wa tahya biwujudihimul bilad. Demikian pula orang-orang arifin yang membimbing makhluk. Mereka itu pada awalnya lari dari manusia agar mereka tidak ada tergantung dengan manusia. Nah, mereka menjauh dari manusia. Ada yang menjauh jasad dan rohnya, ada yang menjauh hanya rohnya. Tujuan menjauh apa? Agar hati mereka itu jangan sampai ada ketergantungan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah mereka itu kuat cahaya zikirnya, kuat musyahadahnya, kada tergantung kepada siapapun dari makhluknya, Allah kembalikan mereka itu kepada makhluk. Allah limpar lagi mereka kepada makhluk. Fayantafi'u bihimul ibad, maka manusia pun bisa mengambil manfaat dengan mereka itu, dan hiduplah dengan sebab adanya mereka itu negeri-negeri, kota-kota, kampung-kampung. Nah, ini ala arifun al-mursyidun. Nang kada terpengaruh dakwahnya, kada terpengaruh gaya hidupnya, kada terpengaruh akhlaknya daripada hal-hal keduniaan, baik itu harta, baik itu jabatan atau apapun. Nah, jadi ini berlaku umum. Baik ini berlaku kepada orang yang bakal jadi juru dakwah atau berlaku kepada pribadi-pribadi. Bisa Allah menjadikan demikian. Artinya orang ini kada bakal diulah Allah dai kada. Orang ini hanya dijadikan Allah sebagai kekasih Allah. Nah, bisa orang ini demikian. Dijauhkan Allah dia dari makhluk. Dijauhkan dari makhluk. Nah, dalam rangka pembersihan hatinya, dalam rangka pemenuhan hatinya dengan zikir, supaya bisa musyahadah kepada Allah. Nah, begitu dia sudah bisa musyahadah kepada Allah, dia akan bergaul lagi dengan makhluk. Baik sebagai pengusaha, maka pengusaha yang kenal dengan Allah. Baik dia jadi pejabat yang kenal dengan Allah. Baik dia buruh yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahya bikum kullu ardin tanziluna biha ka'annakum bibiqa'il ardi amtaru wa tashtahil ainu fikum manzaran hasana ka'annakum fi uyunin nas azharu. Nah, ini seorang penyair menggambarkan orang-orang arif yang menjadi pembimbing manusia. Orang-orang yang sudah diisi Allah hatinya dengan cahaya musyahadah. Nah, penyair ini mengumpamakan tahya bikum kullu ardin tanziluna biha, hidup dengan sebab kalian tiap-tiap bumi yang kau singgahi dengannya. Dimanapun dia singgah, bumi itu akan hidup. Di hutan belantara pun dia singgah, hutan belantara jadi kota. Ka'annakum bibiqa'il ardi amtaru, seolah-olah kalian itu hujan yang membasahi permukaan bumi. Dan rindu ulih mata-mata manusia memandang kamu, seolah-olah kamu itu di mata manusia seperti bunga yang indah. Nah, ini contoh perbandingan orang-orang arif, orang-orang yang sudah hatinya penuh dengan musyahadah. Mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan menjadi rahmat bagi setiap hamba Allah, bukan menjadi masalah bagi hamba Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi akhir kesimpulan daripada hikmah yang ke-98 ini, bahwa apabila Allah merubah keadaan kita dengan makhluk, maka itu pertanda Allah sayang kepada kita. Orang dulunya senang, sekarang benci.
berarti Allah senang dengan kita. Allah ingin bahwa kita ini hanya jinaknya dengan Allah. Allah ingin kita ini hanya bergantung dengan Allah. Allah ingin kita ini hanya ingat kepada Allah. Allah ingin bahwa yang menenteramkan hati kita itu bisa hanya Allah. Nah, itu tandanya Allah jauhkan orang-orang ini daripada kita, sehingga kita hanya fokus menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada ketergantungan dengan siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah hikmah yang ke-98 tadi. Hikmah yang ke-99 dari Al-Hikam, berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, mata atlaka lisanaka bittalabi fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyak, yang artinya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala melepaskan lisan engkau, menuturkan lisan engkau dengan menuntut, maka ketahuilah bahwasanya Allah menghendaki bahwa memberi dia akan engkau. Itulah terjemah hikmah yang ke-99 tadi. Apabila Allah melepaskan lisan, menuturkan lisan kita dengan doa, maka ketahuilah bahwa itu Allah menghendaki memberikan kepada engkau apa yang diminta itu. Al-murid qad yulazimu samta liktifaihi bi'ilmillahi subhanah. Seorang murid, seorang yang hendak mendapatkan ma'rifat kepada Allah, terkadang dia itu melazimi akan diam, karena sudah merasa cukup dia dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang seseorang itu, seorang murid tadi, dia berdiam apapun keadaan yang dihadapinya, apapun kesengsaraan yang dialaminya, diam karena dia sudah cukup dengan pengetahuan Allah. Kada perlu lagi minta kepada Allah karena Allah sudah tahu. Jadi kadang-kadang seorang murid itu dalam keadaan demikian, apapun yang menimpanya dia hanya diam karena sudah merasa cukup, Allah sudah tahu dengannya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Jasidin cukup akan daku oleh ilmu Tuhanku daripada permintaanku dan usahaku. Ada perlu lagi minta. Tuhan tahu aja sudah nangku perlukan ini apa. Kada perlu lagi berdoa karena Tuhan tahu aja apa yang aku butuhkan. Nah, seorang murid itu kadang-kadang dia ada mengalami keadaan demikian, sehingga apapun yang menimpa dia hanya berdiam, kada minta apa-apa kepada Allah karena dia yakin Allah tahu keadaannya. Pamata atlaqallahu lisanahu bid-du'a bi syai'in tajalla fi qalbihi falya'lam anna Allah ta'ala arada an yu'tiyahu ma talaba minhu. Nah, di saat seorang murid tadi diam, kada berdoa kepada Allah,
padahal macam-macam masalah yang dihadapinya. Di saat dia diam itu, kenapa dalam hatinya ada muncul keinginan untuk berdoa, dan lisannya pun terlintas doa. Maka itu pertanda bahwa Allah akan memberi apa yang dia minta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa biasanya kada pernah ada hendak minta-minta lawan Tuhan? Karena sudah merasa cukup, Tuhan tahu aja keadaan. Itu sudah dijalani demikian. Kenapa hari itu dalam hatinya ada keinginan hendak berdoa? Lisannya pun terlintas mengucapkan permintaan. Nah, itu berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki memberikan apa yang dia minta itu. Ini bujur-bujur ngarannya, doanya itu dari Allah, bukan dari nafsu. Nah, bila doa itu memang datangnya dari Allah, lalu terlintas di hatinya, lisannya menuturkan apa yang di hatinya, maka itu Allah akan mengabulkan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man u'tiyad du'a lam yuhramil ijabah. Barang siapa yang diberikan doa, maka dia tidak dicegah, akan diperkenankan. Artinya kalau kita berdoa itu memang datangnya dari Tuhan, terlintas dalam ucapan kita apa yang kita butuhkan, maka itu akan diijabah oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man udhina lahu bid du'a faqad putihat lahu abwabur rahmah. Barang siapa yang diizinkan baginya pada berdoa, maka sungguh dibukakan baginya pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kenapa doa kita itu biasanya kada diijabah oleh Allah, doa-doa kita itu kada dikabul oleh Allah? Karena salah satu penyebabnya, doa itu timbul dari nafsu kita, dari nafsu, bukan dari Allah. Andai kata doa itu memang datangnya dari lubuk hati yang paling dalam, dan itu dari Allah, lalu lisan kita mengucapkannya, maka Allah akan mengabulkan doa itu. Jadi orang-orang salihin, orang-orang arifin, sebelum mereka berdoa kepada Allah, mereka terlebih dahulu mengetahui dari mana datangnya geritik hati untuk doa ini. Keadaan susah, keadaan sulit, keadaan dalam masalah, dalam hati keinginan timbul lawan Tuhan nak berdoa. Nah, mereka kada akan langsung berdoa sebelum tahu bujur bahwa datangnya geritik hati untuk berdoa ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bila demikian, doa itu kada sia-sia, doa itu akan diijabah oleh Allah. Para muhibbin rahimakumullah. Wa ma su'ilallah syai'an ahabba ilaihi minal afwi wal afiyah. Rasulullah tadi menyatakan bahwa tidak diminta Allah sesuatu yang paling disukai Allah daripada kemaafan dan afiat. Misal dalam hati kita ada timbul satu geritik yang kita yakini ini dari Allah, menyuruh berdoa, tapi kita kada tahu doanya doa apa. Nah, cuma di dalam hati ada timbul satu geritik hati yang kita yakini itu dari Allah, lalu kita hendak berdoa, apa yang kita minta? Nah, Rasulullah menyatakan permintaan yang paling disukai Allah itu adalah al-afwa wal afiyah. Nah, kemaafan yang kita minta dan keafiatan. Para muhibbin rahimakumullah, afiat itu apa artinya? Semoga sihat wal afiat, ya biasa kan kita. Nah, para ulama
menjelaskan afiat itu artinya assalamatu minal makruh dunia wa ukhra. Itu arti afiat. Selamat dari hal-hal yang tidak kita inginkan dunia akhirat. Yang paling mantap sudah tuh. Ringkas. Afiat. Artinya apa? Selamat dari perkara-perkara yang kita benci, baik di dunia atau akhirat. Nah, jadi kalau kita ada kesempatan sempit berdoa, ini mun panjang kali cukup waktu, atau kalau panjang kali cukup tempat. Ratan mengucap pikir aswad kah misalnya, berdoa panjang ditarik kurang. Nah, apa nang kita minta? Afiat. Afiat. Selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan dunia akhirat. Nah, apalagi selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan dunia dan akhirat. Nah, jadi dalam hati kita bila mana timbul satu kehendak yang kita yakini itu dari Allah, menyuruh berdoa, doanya apa kalau bisa. Nah, minta lawan Tuhan al-afwa, kemaafan, wal afiyah, dan afiat. Jadi bukan hanya sekedar sihat, lebih dari sihat afiat ini. Kalau sihat itu biasanya jasmani, sihat. Tapi kalau afiat mencakup segala hal. Para muhibbin rahimakumullah, Sayyidina Abbas, paman Rasulullah SAW, pernah datang kepada Rasulullah, minta ajari doa. Wahai Rasulullah, minta ajari doa apa yang bagus kepada Allah. Jar Nabi menjawab, ya Abbas, wahai Abbas, ya amma Rasulillah, wahai paman Rasulullah, salul afiyah di dunia wal akhirah, minta afiat dunia akhirat. Satu kalimat yang sangat komplit, afiat. Misal dalam sujud kita berdoa, nah itu kan sempit waktunya. Atau di waktu-waktu mustajab di hari Jumat, kadang-kadang sempit waktunya. Nah, apa yang paling tepat kita minta? Afiat. Selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang laki-laki, "Fa'iza u'tita al-'afiyah fid dunya wa u'titaha fil akhirah faqad aflahta." Ujar Nabi, wahai laki-laki, bila engkau diberi Allah afiat di dunia, afiat di akhirat, maka engkau orang yang beruntung sudah. Orang beruntung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, la tad'uni bi syai'in illa istajabtu lah, wa la tas'aluni syai'an illa a'taituk. Ini orang yang berdoa, yang doanya itu dari Allah, bukan dari nafsu, bukan dari setan. Orang-orang yang berdoa dengan sebuah doa yang memang itu geritik hatinya dari Allah. Allah berfirman, tidak engkau berdoa kepadaku dengan sesuatu melainkan aku ijabah akan kamu, dan tidak kamu minta kepadaku sesuatu melainkan aku berikan sesuatu itu. Imma an u'ajjila laka ma sa'alta. Ada kalanya, ujar Tuhan, aku segerakan bagi engkau yang aku minta itu. Ya Allah, berilah hamba ini. Nah, misalnya itu doa datang dari hati yang dalam, tak ucap di mulut, ya Allah berikan hamba ini. Allah kabulkan, bisa segera, bisa langsung diberikan Allah. Wa imma an addakhira laka indi afdala minhu. Ujar Tuhan, bisa juga aku simpan bagi engkau di sisiku yang lebih baik daripada itu.
bisa kada disegerakan Tuhan di dunia, tapi di akhirat disimpan oleh Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau kita melihat di akhirat itu balasan doa-doa yang tidak terkabulkan di dunia, maka manusia-manusia mencita-cita andai kata doanya itu semuanya kada dikabulkan oleh Allah. Nah, kita ini berdoa nih lawan Tuhan hari-hari, kada pernah kabul, padahal bujur-bujur berdoa sudah, bujur-bujur berdoa, ada sambil menangis berdoa, kada kabul juga. Nah, itu kemungkinan tadi bisa disimpan oleh Allah karena di akhirat. Jadi Tuhan, nah nih, ini gedung ini gantian doa ikam nang hari anu tuh kada ku kabulakan, ini gantiannya. Ini nah 10 bidadari ini ikam berdoa kada kabul, dulu nak berbini gantikan bidadari di surga. Jadi orang-orang akhirat ini jakanya doa aku tuh kada kabul semuaan di dunia dulu, engka ini gantiannya melihat. Nah, wa imma an addakhira laka indi afdala minhu, dan ada kalanya bahwa aku simpan bagi engkau di sisiku yang lebih afdal daripada itu. Jadi doa itu kada ada ruginya, bisa disegerakan Allah di dunia, bisa pula disimpan yang lebih baik daripada itu. Wa imma an adfa'a anka bihi minal bala ma huwa a'zam min zalik, dan ada kalanya ujar Tuhan bahwa aku tolak daripada engkau dengan sebab doa itu daripada bala yang lebih besar dari demikian itu. Jadi ada 3 kemungkinan. Ini hadis kudusi. Hadis kudusi. Bisa aku segerakan apa yang kamu minta dalam dunia, bisa aku simpan di akhirat lebih baik dari yang kau minta, bisa pula aku ganti dengan penolakan bala yang semestinya menimpa engkau. Hari ini kita menurut takdirnya nih dapat bala nang besar balanya, yang kita kada tahu pada bakal dapat bala hari ini. Subuh kita berdoa, ya Allah berikanlah hamba rezeki yang luas pada hari ini. Nah, hari ini kada sing dapatan rezeki, kada sing dapatan rezeki, berdagang kada saling payuan. Tapi diganti Allah mestinya kena bala tengah hari tadi kada jadi. Bujur berdagang kada payu, cuma bala kada ada, jakanya ada bisa rugi pada rezeki ini tuh. Nah, jadi ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita gemar berdoa, satu. Yang kedua, husnuzan lawan Tuhan. Jangan aku kada kabul, jangan kada kabul, jangan kada kabul. Kada kabul itu amun benapsu berdoa itu memang kada kabul. Tapi kalau dari Allah, dari hati yang paling dalam, doa kita dikabulkan oleh Allah. Qad yakunu du'a aqwa minal bala fayadfa'uh wa qad yad'ufu fayukhaffifuh. Kadang-kadang doa kita itu lebih kuat dari bala sehingga bisa menolak bala. Kadang-kadang doa kita itu lemah meringankan akan bala. Ini doa orang ini kuat. Doa orang ini kuat. Mestinya pada tengah hari ininya kecelakaan, karena doanya kuat tertolak kecelakaan itu. Nah, yang kedua ini ada doa orang ini doanya lemah, mestinya tengah hari kecelakaan tetap kecelakaan, sebila motor saja hancur, orangnya kada mati. Nah, yukhaffifu, Allah ringankan. Jadi misal kita hendak musafir, sudah berdoa selamat di rumah, sudah tulak bala di rumah, macam-macam dah digawi, berangkat sekali tengah jalan betabrak jo motor, jangan madahakan kada kabul nang doa bisukan tadi tulak bala itu bisa kurang kuat saja, kurang kuat. Nah, kurang kuat jakanya tidak bisa bermatian, ini untung motornya aja.
Nah, wa qad yad'ufu fayukhaffifu. Terkadang doa itu lemah lalu meringankan, mengurangi akan bala, kadang menolak 100%. Pokoknya Rasulullah SAW menyatakan la ta'jizu fid du'a fa innahu la yahlika ma'ad du'a ahad. Ujar Nabi, jangan lemah daripada doa, jangan lemah daripada berdoa, jangan malas berdoa, karena tidak akan binasa, tidak akan rugi seseorang yang berdoa itu. Kada akan rugi, kada ada ruginya berdoa, kada ada ruginya. Pahala dapat, masalah kabul kada kabul itu urusan lain. Yang penting begitu kita berpahala, sudah dapat pahala dengan doa. Ad-doa wal ibadah, ujar Nabi. Doa itu sudah ibadah. Kalau kabul lain lagi, tambahan lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, faqad ja'alallahu ta'ala ad-du'a sababan minal asbab. Fa idza arada ay yunjiza lil 'abdi ma sabaqa lahu minal masyiah fataha lahu babad du'a. Sungguh menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala doa itu sebab dari macam-macam sebab. Doa itu sebab. Maka apabila Allah menghendaki meluluskan bagi seorang hamba yang terdahulu daripada takdirnya, Allah bukakan bagi itu hamba untuk berdoa kepada Allah. Jadi kita misalnya sakit. Nah, sakit ini bisa sembuh kalau tepat sebabnya, obatnya. Dan obat itu sebab. Nah, penyakit kita ini bisa sembuh kalau obatnya itu tepat. Macam-macam obatnya. Salah satunya adalah doa. Salah satunya doa. Karena doa itu adalah sababan minal asbab, satu macam dari jenis sebab. Sebab penyembuh, sebab murah rezeki, sebab tertolak bala, sebab macam-macam. Salah satunya bisa dengan doa. Kal harfi, seperti bercucuk tanam, kita bahuma, itu sebab untuk menghasilkan baras. Wadawa, obat, satu sebab untuk menyembuhkan penyakit. Nah, doa pun sebab juga. Makin banyak sebab yang kita cari, makin banyak harapan untuk mendapatkan yang kita maksud itu. Jadi misalnya kita garing obat, ya obat juga, obat dokter jalan, obat kampung jalan, herbal jalan, doa jalan. Nah, banyak harapan sembuhnya tuh, karena banyak sebab. Kal harthi wad dawa, seperti bercucuk tanam, berobat, itu sababun minal asbab, sebab daripada segala sebab. Wasababu la yu'athir, dan sebab itu sudah kita yakini kada memberi bekas. Nah, ngaran sebab itu kada memberi bekas, kada maampihi, artinya kada menyembuhkan, kada mengayakan, kada menyihatkan. Ngarannya gini sebab. Wa innamal mu'athir huwallahu ta'ala wahdah, hanya saja yang memberi bekas, yang menyembuhkan, yang mengenyangkan, yang menyenangkan itu adalah Allah semata, tidak ada yang lain. Nah, tapi sebab itu sudah Allah takdirkan sebagai sebab untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Segala sesuatu pasti ada sebab. Ujar Tuhan itu dalam Quran, waqad ja'alna likulli syai'in sababa. Kami jadikan tiap-tiap sesuatu itu pasti ada sebabnya. Cuma kadang-kadang kita kada tahu sebabnya itu apa. Kadang-kadang kita tahu sebabnya ini, kadang-kadang kada. Sakit kepala kita misalnya, sakit kepala, berobat kada, berdoa kada, berminyak angin kada, hilang sakit kepala. Nah,
Jangan dikatakan itu kada bersebab. Itu ada sebabnya, cuma kita kada tahu apa sebabnya. Karena Allah sudah menyatakan bahwa segala sesuatu itu ada sebabnya. Cuma ada yang kita tahu, ada yang kita kada tahu sebabnya itu. فَإِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ تَعَالَى فَادْعُوهُ إِظْهَارًا لِلْفَاقَةِ وَالْعُبُودِيَّةِ لَا تَمَعًا لِمَا لَمْ يَحْصُلْ. Ini tanda orang nang berdoa memang dari Allah, bukan dari nafsu. Bila engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berdoalah kamu semata-mata hanya untuk menampakkan kefakiran engkau dan kehambaan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengingini apa yang belum hasil itu. Kalau kita nafsu kita berdoa nih, tapi dengan nafsu kita pasti hendak lakas apa yang kita minta itu. Nah, ini pertanda bahwa itu sudah doa nafsu. Tapi kalau kita berdoa itu datangnya dari Allah dan karena Allah, kita berdoa itu bukan untuk mengingini apa yang kita ingini, tetapi berdoa itu hanya adalah untuk menampakkan bahwasanya kita ini sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat perlu kepada Allah ta'ala. Nah, itu perbedaan doa antara doa yang dari nafsu, doa yang dari Allah. Orang yang berdoa dengan nafsu begitu semangat untuk menghasilkan apa yang dia inginkan. Nah, kalau orang berdoa dengan Allah itu, orang berdoa yang mana berasal dari Allah itu, dia berdoa bukan ingin menghasilkan apa yang diinginkan, tapi dia berdoa itu hanya untuk menampakkan kefakirannya, menampakkan keberhajatannya, menampakkan ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ فَادْعُوهُ إِظْهَارًا لِلْفَاقَةِ وَالْعُبُودِيَّةِ لَا تَمَعًا لِمَا لَمْ يَحْصُلْ. Jadinya berdoa bukan supaya hendak dapat, itu ada. Yang penting, yang utama inya berdoa itu hanya menampakkan kepada Allah bahwa dia itu perlu kepada Allah, bahwa dia sangat tergantung kepada Allah, sangat berpegang kepada Allah. Nah, itu makanya doa itu tadi ibadah. Makanya doa itu ibadah karena itu. Karena merasa diri ini lemah, minta tolong kepada Allah. Diri ini lalu kada badaya upaya, lalu minta tolong kepada Allah. Nah, itu nang maulah doa tadi adalah paling afdal ibadah. Ada perasaan seperti itu. Jadi silahkan kita berdoa dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah, diajarkan Al-Quran, doa-doa yang diajarkan para ulama. Baca doa, tapi dalam hati kita adalah berdoa ini semata-mata hanya untuk menampakkan diri kita berhajat kepada Allah, bukan untuk mendapati apa yang ada di doa itu. Dan itu kadang mengurangi akan kabulnya doa. Misalnya, ini banyak diisi hutang, berdoa lawan Allah, ya Allah, hamba banyak hutang, tidak ada cara selain pada Engkau yang bisa melunasinya, maka lunasilah hutang-hutang hamba. Nah, inya berdoa itu tujuannya bukan untuk supaya Allah melunasi hutang, itu bukan tujuan. Tujuannya adalah hanya menampakkan bahwa dirinya itu kada mampu membayari hutang, nang mampu itu hanya Allah. Dan itu kadang mengurangi akan kabulnya doa. Hutang kita bisa lunas dengan cara lain, Allah melunasinya. Nah, tapi kalau kita berdoa kepada Allah menghendaki apa yang kita minta, ini bisa kada dapat apa yang kita minta. Lawan ketergantungan kita kepada Allah pun kada nampak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berdoa apakah yang kita doa. Yang penting doa kita itu adalah menunjukkan kita ini berhajat kepada Allah, menunjukkan bahwa kita tergantung kepada Allah, tanpa mengingini apa yang kita minta itu. Nah, maka itu akan menjadi satu ibadah
dan apa yang kita minta itu pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kada ada ruginya. Kalau kita ambil yang ini, keduanya dapat. Iftikar, berhajatnya kita kepada Allah itu dapat, yang kita minta pun diberi oleh Allah. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah semata-mata untuk mengejar apa yang kita ingini, bisa kedua-duanya kada dapat. Nang ini kada dikabulkan Allah karena benapsu bana berdoanya. Nah, nang kedua iftikarnya itu kada nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah Al-Habib Abdul Haddad mengatakan, fadu'ai wa batihali syahidun li biftiqari. Nah, maka doa aku kepada Allah itu, permohonanku kepada Allah itu merupakan saksi bahwa aku sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya tetap aja dibaca, doa yang ada kada berubah. Cuma posisi hati aja diubah. Nang dulu berdoa itu bersemangat supaya kabul, nang kita tuntut lawan Tuhan, nah sekarang gak ada. Sekarang kita berdoa ini semata-mata hanya untuk satu, menjunjung perintah Allah berdoa, yang kedua berdoa itu adalah untuk menampakkan bahwa kita sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dua dapat dengan doa tadi. Apa yang kita minta diberi Allah, nah pahala kita doa itu pun didapat.